بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesi pembukaan pelaksanaan pembangunan tahap kedua kanal terbesar di Afghanistan, Kanal Qostepa, dimulai pada 11 Oktober 2023. Saat ini dengan adanya Kanal Qostepa, orang dapat melihat air telah mengalir di gurun pasir yang tandus yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh siapapun. Dukung channel ini agar berkembang lebih baik dengan menekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Prosesi pembukaan pelaksanaan pembangunan tahap kedua kanal terbesar di Afghanistan, Kanal Qostepa, dimulai pada 11 Oktober 2023. Pemerintah Afghanistan sebenarnya belum memberi izin pelaksanaan pembangunan Kanal Qostepa tahap kedua mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Karena adanya keinginan yang kuat dari masyarakat Afghanistan yang telah melihat keberhasilan dari kanal tahap pertama, akhirnya proyek kanal tahap kedua dapat dilanjutkan. Sejalan dengan pelaksanaan proyek kanal tahap kedua ini, pemerintah Afghanistan akan membuka lahan pertanian baru. Kanal ini nantinya dapat menghasilkan produk pertanian seperti buah-buahan dan sayuran yang berkualitas bagi rakyat Afghanistan. Proyek ini merupakan sebuah proyek monumental dan Afghanistan akan memperoleh kemerdekaan yang hakiki jika proyek ini dapat diselesaikan dilihat dari sudut pandang pertanian dan produk-produk pertanian di tingkat regional. Saat ini dengan adanya Kanal Qostepa, orang dapat melihat air telah mengalir di gurun pasir yang tandus yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh siapapun. Saluran air Kanal Qostepa tahap pertama sepanjang 108 km dari Sungai Amudarya dan berakhir di distrik Mazar-e-Sharif diselesaikan 18 bulan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Saluran kedua dimulai dari Mazar-e-Sharif dan akan berakhir di Provinsi Faryab dengan panjang 177 km yang akan mengalirkan 6,684 miliar meter kubik air dalam 1 detik. Kanal ini nantinya akan mengairi 580.000 hektar lahan pertanian di utara Afghanistan. Negara-negara di sebelah utara yang merupakan tetangga Afghanistan tidak perlu khawatir dengan adanya saluran air ini. Rakyat Afghanistan sangat menghormati hak-hak negara tetangga. Sebaliknya, negara-negara tetangga juga mesti menghormati hak-hak negara Afghanistan. Meskipun saat ini pemerintah Afghanistan tidak memiliki anggaran yang memungkinkan untuk melaksanakan proyek-proyek besar, Kanal Qostepa tetap dilaksanakan karena adanya tekad yang kuat dari masyarakat Afghanistan. Semua rakyat Afghanistan bersatu dalam menyelesaikan proyek besar ini. Seorang pejabat Afghanistan berkata, "Saya bangga dengan mengumumkan bahwa saluran air yang besar dengan nama Qostepa Kanal akan terbentuk dan menjadikan Afghanistan dapat bersuasembada pangan. Tujuannya adalah rakyat Afghanistan memiliki kemandirian pangan dan tidak memerlukan impor pangan." Rakyat Afghanistan dengan kemauan yang kuat telah mengambil langkah yang panjang untuk mengubah Afghanistan menjadi negara dengan prospek ekonomi yang baik dan mandiri di kawasan Asia Selatan. Dengan upaya ini nantinya Afghanistan akan mampu bergerak ke arah yang menjanjikan dan stabil mencapai kesejahteraan. Saat ini Kanal Qostepa telah menjadi daya tarik penduduk Afghanistan dari seluruh negeri untuk berwisata dan rekreasi. Di sini adalah gurun kabir Afghanistan yang nantinya akan diubah menjadi area penghasil gandum, buah-buahan, dan sayuran. Dengan selesainya Kanal Qostepa, gurun ini akan menjadi lahan pertanian terbesar di Afghanistan. Gurun tanpa rumput ini nantinya akan berubah menjadi area yang benar-benar hijau. Saat ini ketika kita melihat sekeliling kanal, kita tidak melihat apapun kecuali gurun tanpa rumput, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan di sini kecuali beberapa semak berduri dan pohon pinus tak berujung. Sangat sulit untuk membayangkan jika nantinya gurun ini akan berubah menjadi kawasan hijau dan tempat rekreasi.
Di wilayah gurun raksasa ini nantinya akan dibangun taman rekreasi yang akan menarik orang dari seluruh penjuru negeri, bahkan mungkin dari luar negeri. Negara Afghanistan akan mengubah gurun dan daerah yang keras ini menjadi kawasan hijau dan hutan yang akan meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan area tangkapan hujan dan meningkatkan jumlah tumbuhan yang akan mengurangi erosi tanah oleh air dan angin, serta akan mengurangi degradasi lahan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Afghanistan akan mengubah daerah kering menjadi kawasan hutan yang akan menciptakan lebih banyak ruang untuk kelangsungan hidup berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Kawasan hutan ini akan meningkatkan daerah tangkapan hujan dan kemudian meningkatkan ketersediaan air, dan tentunya tidak akan menutup kemungkinan hal ini dapat mengatasi masalah kekurangan sumber daya air yang dapat berkontribusi besar terhadap swasembada dan meningkatkan produksi dalam negeri negara tersebut. Sebuah jendela harapan telah ditemukan dengan dibukanya kanal Kostepa bagi penduduk di tempat di mana orang-orang menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di dalam perang dan keputusasaan. Hari ini mereka merasa memiliki masa depan yang cerah dengan adanya kanal Kostepa. Mayoritas negara di dunia sedang mengalami krisis dan kekurangan air. Afghanistan merupakan salah satu negara yang diairi sungai besar dan banyak lahan subur. Namun di sebagian wilayah Afghanistan penduduk menghadapi tantangan yang sama, krisis dan kekurangan air. Tren ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus berlanjut. Departemen Pengelolaan Air terus beradaptasi dengan permasalahan air pada saat ini dan di masa yang akan datang. Alokasi air seiring dengan ketidakpastian perubahan iklim global dan dampak jangka panjang dengan tindakan pengambilan keputusan membuat hal ini menjadi lebih sulit. Kemungkinan besar perubahan iklim yang sedang berlangsung akan mengarah pada situasi yang belum pernah kita temui. Hal ini akan menghasilkan strategi pengelolaan alternatif untuk menghindari hambatan air. Salah satu kekhawatiran mengenai sumber daya di masa depan adalah sustainability atau keberlanjutan alokasi sumber daya saat ini di masa depan seiring dengan semakin langkanya air. Pentingnya pengelolaan air semakin meningkat dengan menemukan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan, merupakan langkah penting dalam hal keberlanjutan sumber daya. Harapan masyarakat untuk masa depan Afghanistan sangat besar dengan pembangunan tahap kedua kanal Kostepa. Saat ini 5,1 miliar meter kubik air dari sungai Amudarya mengalir ke Uzbekistan, 49,6 miliar meter kubik air mengalir ke Tajikistan, dan 1,5 miliar meter kubik mengalir ke Turkmenistan. Kanal Kostepa yang dimulai di distrik Kalar di Provinsi Balkh akan melewati dataran kering Harai di Dalat-Abad dan distrik Akejan akan mencapai Provinsi Faryab dengan mengairi lebih dari 550.000 hektar lahan pertanian. Rakyat Afghanistan berharap memiliki kendali penuh atas sumber daya air ini. Sumber daya memerlukan pengelolaan yang lengkap, akurat dan benar, karena 70% air Afghanistan mengalir ke negara tetangga, sementara Afghanistan hanya memanfaatkan 30%. Suplai air di Afghanistan nantinya memiliki kapasitas produksi tenaga listrik sebesar 310.000 MW. Saat ini 75% listrik Afghanistan disalurkan dari negara-negara tetangga atau diimpor. Jika Afghanistan mampu memproduksi tenaga listrik dari sumber-sumber dalam negeri akan menghemat jutaan dolar biaya untuk listrik impor dari wilayah yang luas. Saat ini Afghanistan membeli listrik dari negara-negara Asia Tengah di utara dan Iran. Dari 310.000 MW tenaga listrik, 23.000 MW dapat dihasilkan dari tenaga air. Lebih dari 200.000 MW diperoleh dari tenaga surya dan 68.000 MW diperoleh dari tenaga angin dengan memasang kincir angin. Kebutuhan listrik di dalam negeri saat ini 11.000 MW, namun sebagian kecil dari tenaga listrik ini dihasilkan dari sumber domestik. Hal yang sangat penting adalah bahwa ribuan hektar lahan di sekitar kanal Kostepa telah diubah menjadi kawasan hijau, dan ribuan ikan dapat dibudidayakan di kanal Kostepa, yang akan sangat membantu perekonomian negara. Budidaya ikan dilakukan dengan kapasitas produksi yang tinggi, akan sangat membantu kebutuhan dalam negeri dan mungkin juga akan diekspor ke luar negeri. Budidaya ikan membutuhkan banyak air dan lahan yang sesuai. Kanal Kostepa dengan aliran air yang berlimpah dan lahan yang sesuai, tersedia sangat luas akan menciptakan lingkungan yang baik untuk budidaya ikan air tawar. Ikan adalah salah satu sumber protein yang komplit untuk kebutuhan masyarakat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.